Coba bayangin, ada seorang anak bungsu yang lagi santai menjaga domba di padang rumput. Tiba-tiba disuruh pulang dan dipanggil untuk menjadi seorang raja. Penasaran kisahnya? Sini gue ceritain. Shalom, perkenalkan aku Viara Sevilla dari kelas 12-7. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian praktik agama Kristen sekaligus mau berbagi cerita Alkitab dengan harapan agar kamu juga turut terberkati. Sesuai dengan opening tadi, tahu kan tokoh yang aku maksud? Yap, bener banget. Dia adalah Daud. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 menceritakan bahwa Daud merupakan seorang anak dari Efrata dari Bethlehem Yudea yang bernama Isai. Isai memiliki 8 orang anak laki-laki dan Daud merupakan anaknya yang bungsu. Secara fisik, Daud digambarkan sebagai seorang lelaki tampan yang memiliki rambut berwarna merah. Daud merupakan seorang gembala yang secara alami memiliki kemampuan dalam berperang. Karena sesekali ia bertarung melawan binatang buas yang berniat untuk memakan para ternaknya. Selain itu, Daud juga memiliki keterampilan dalam bermain suling dan juga kecapi. Kisahnya berawal dari Saul yang gagal mencapai standar raja yang telah ditetapkan oleh Allah. Selagi Raja Saul menimbun kesalahan di atas kesalahan yang lain, akhirnya Allah mengutus Samuel untuk mencari gembala pilihannya. Tak lain dan tak bukan adalah Daud. Mulanya, Samuel berpikir bahwa putra sulung Isai yang bernama Eliab yang akan diurapinya. Namun Allah berfirman kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tiap putra Isai berjalan melewati Samuel, namun Allah tidak memilih mereka. Samuel kemudian bertanya, apakah Isai memiliki putra lain? Isai berkata bahwa ia memiliki putra bungsu yang bernama Daud, yang saat ini sedang mengembala domba. Jadi, mereka memanggil anak itu untuk masuk. Akhirnya Allah memilihnya, dan Samuel mengurapi Daud dengan minyak. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Alkitab juga bercerita bahwa Roh Tuhan meninggalkan Raja Saul dan ia diganggu oleh roh jahat. Para pelayan Saul mengusulkan pemain kecapi dan salah satu di antara mereka mengusulkan nama Daud. Dengan demikian, Daud mulai melayani Raja Saul dan Raja Saul senang dengan Daud. Kesenangan Saul pada Daud mulai sirna ketika Saul bertambah kuat dan semakin tenar. Dalam salah satu kisah Alkitab yang paling terkenal, Daud melawan Goliat. Gimana tuh ceritanya? Nah, mulanya bangsa Filistin sedang berperang dengan bangsa Israel dan mengecek pasukan Israel melalui jagoan mereka, yakni Goliat dari Gat. Mereka mengajukan pertarungan antara Goliat dan siapapun dari bangsa Israel yang berani untuk melawannya. Akan tetapi, tidak ada satupun pasukan Israel yang berani untuk melawan Goliat. Kakak-kakak Daud adalah prajurit tentara Israel. Nah, suatu hari, Daud ini membawakan makanan kepada kakak-kakaknya. Tetapi, dia melihat Goliat, seorang prajurit terkuat dari Filistin yang menantang Israel untuk bertarung. Karena melihat tak ada yang berani untuk melawannya, Daud, si pemuda gembala itu, memilih maju untuk melawan Goliat. Nah, setelah meminta perkenanan dari Raja Saul, akhirnya Daud diizinkan untuk bertarung melawan Goliat. Raja Saul meminjamkan baju perang dan pedang kepada Daud. Namun, Daud tak terbiasa dengan semua perlengkapan itu dan memilih untuk tidak memakainya. Daud hanya membawakan tongkatnya, 5 batu kecil, kantung gembalanya, dan umbannya. Daud tidak takut ketika melihat sang raksasa Goliat itu.
Dengan cepat, Daud berlari ke arah Goliat, dan dia melemparkan sebuah batu. Dan benar saja, batu itu berhasil mengenai Goliat dan terkena pada dahinya. Dan akhirnya si raksasa itu pun jatuh ke tanah. Tuhanlah yang membantu Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang maupun baju perang. Setelah peristiwa dengan Goliat, Daud semakin terkenal. Nyanyian yang keluar dari kemah Saul memuji Daud dan seolah-olah merendahkan Raja Saul, sehingga timbullah kecemburuan dan amarah yang tak kunjung padam dalam hati Saul. Kecemburuan Saul membuatnya berupaya untuk membunuh Daud. Ia berusaha membunuh Daud, meskipun Saul tidak pernah berhenti mengejarnya dan berusaha membunuhnya. Daud tidak pernah berusaha untuk membalas dendam kepada rajanya yang diurapi oleh Allah. Pada akhirnya, Saul tewas dalam pertempuran melawan orang Filistin. Setelah kematian Saul, Daud pergi ke Hebron. Di sana ia diurapi dan menjadi Raja Yehuda. Meskipun Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah, ia masih merupakan seorang manusia dan berdosa. Pada suatu kali ketika pasukannya sedang berperang, Daud memilih tinggal di rumahnya. Dari atap kediamannya, ia melihat seorang wanita cantik. Setelah ditelusuri, ternyata wanita itu bernama Batsheba, istri Uria, orang dari Het, yang merupakan salah satu panglima perang Daud yang saat itu sedang berperang. Daud melakukan perzindahan dengan Batsheba. Daud kemudian mengatur supaya Uria terbunuh dalam pertempuran itu. Akhirnya Daud kemudian menikahi Batsheba. Peristiwa dalam kehidupan Daud ini mengajarkan bahwa semua orang pada akhirnya juga bergumul dengan dosa, yang mana godaan dan dosa dapat berlipat ganda dengan cepat. Nah, Nabi Nathan menentang Daud atas dosanya dengan Batsheba. Tahu nggak respon Daud? Respon Daud adalah ia segera mungkin bertobat. Daud benar-benar menyesalinya, dan akhirnya Allah pun mengampuninya. Namun, sebagai konsekuensinya, anak yang dikandung oleh Batsheba pada akhirnya mati. Sejak itu, kesulitan-kesulitan Daud semakin banyak dan terus beruntun. Dalam keluarganya, anak-anak Daud mengalami masalah dan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Sekalipun ada banyak kesalahan dan kegagalan, kita tetap dapat meneladani Daud. Karena ia adalah hamba Allah yang berdedikasi dan mau bertobat di hadapan Allah. Berikut ini beberapa karakter Daud yang patut kita teladani. Yang pertama, mengasihi firman Allah dan menuliskan banyak mazmur. Salah satu mazmur Daud yang terkenal yakni, "Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Yang kedua, Daud menghormati kekuasaan, yang mana setelah semua yang dilakukan Saul terhadap Daud, Daud tidak mau membalas dendam dan bahkan menyatakan kepedihannya atas kematian Saul. Yang ketiga, sikap Daud adalah berani. Ketika menjaga ternak-ternak ayahnya, Daud dengan berani membunuh singa dan beruang. Bahkan, ia juga membunuh Goliat, yang mana Goliat merupakan seorang prajurit veteran yang lebih berpengalaman daripada dirinya. Yang keempat sekaligus yang terakhir, Daud pada akhirnya mau bertobat. Ketika Nathan mengungkapkan tentang Daud, persinahannya dan pembunuhan yang dilakukannya, Daud pun segera mengaku dan memilih untuk bertobat. Dalam kitab Mazmur yang ke-51, Daud berkata bahwa "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dan aku senantiasa bergumul dalam dosaku." Nah, itu tadi merupakan rangkaian dari kisah Daud. Sekarang kalian sudah mengerti kan? Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.